Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang haji. Kita sudah sampai pada bab amalan yang dilakukan ketika tawaf. Ya, tawaf itu apa? Apa dulu? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya, harus hafal ya istilah-istilah ini ya. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari mana? Hajar Aswad. Nah, apa saja yang dilakukan ketika berkeliling Ka'bah itu? Yang pertama, niat dulu yang jelas ya. Sebelum melakukan tawaf, maka niat dulu. Niat melakukan tawaf. Kemudian harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis ya, karena tawaf itu sama seperti sholat ya. Tawaf itu hukumnya sama seperti sholat. Nah, kalau orang yang sholat itu harus dalam keadaan suci, maka tawaf pun juga sama. Makanya kenapa orang yang haid itu nggak boleh tawaf? Karena apa? Harus dalam keadaan suci. Nah, berbeda dengan wukuf ketika di Arafah kemarin ya. Kalau wukuf itu boleh dalam keadaan haid. Jadi wanita haid, perempuan yang haid itu tetap boleh wukuf ya. Ya, jadi yang tidak boleh itu adalah hanya tawaf saja. Jadi misalnya nih, kita kan sebagai perempuan kan kita punya kan perempuan itu kan haid ya. Gimana dong nanti kalau lagi umroh, lagi haji, terus di sana haid gitu kan? Kan sayang gitu ya, udah bayar mahal-mahal, udah nungguin lama, hajinya kan antri lama sekali ya, bertahun-tahun ya kalau haji itu ya antrinya. Ketika sudah sampai sana ternyata haid. Nah, gimana itu solusinya? Nah, jadi perempuan yang sedang haid itu tetap boleh berwukuf ya, karena inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah tanggal 9 kemarin. Itu yang tidak bisa digeser-geser lagi waktunya. Pokoknya harus tanggal 9. Pokoknya harus tanggal 9, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Nah, itu Allah apa? Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya. Orang haid itu tetap boleh wukuf di Arafah. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu sholat. Jadi kalau wukuf hanya berdiam saja ya, berdiam diri saja itu boleh ya. Di sana terus ngapain kalau orang haid di Arafah? Baca istighfar, baca sholawat, baca zikir ya. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh sholat. Hanya itu saja, sholat dan baca Quran. Jadi amalan-amalan lain, berdoa itu boleh ketika wukuf di Arafah. Perempuan haid itu boleh ya. Nah, yang nggak boleh ketika haji yang dilakukan apa? Tawaf. Nah, kalau perempuan haid itu nggak boleh melakukan tawaf. Nah, untungnya ketika haji tawaf itu bisa diundur ya. Tidak seperti wukuf yang harus tanggal 9. Kalau tawaf itu boleh diundur. Jadi menunggu sampai haidnya selesai itu baru melakukan tawaf. Jadi boleh. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ketika haji atau umroh kita dalam kondisi sedang haid. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang tidak boleh dilakukan hanya apa? Tawaf saja. Jadi tawafnya nanti ketika apa? Ketika sudah selesai haid. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Suci dari hadas dan najis ketika tawaf. Kemudian syaratnya harus apa? Menutup aurat seperti ketika sedang sholat ya, karena tawaf itu hukumnya sama seperti sholat ya. Jadi kita juga harus menutup aurat. Nah, tawaf di Baitullah itu harus di dalam area Masjidil Haram meskipun dari jauh ya. Jadi tawaf itu harus dilakukan di dalam area Masjidil Haram ya. Kan di Masjidil Haram itu ada 3 tingkat kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama itu yang dekat sama Ka'bah itu. Nah, boleh di atas, boleh di tingkat 2. Kalau di tingkat 2 biasanya lebih sepi. Nah, itu untuk yang yang pakai kursi roda ya, yang sudah nenek-nenek misalnya, atau yang nggak kuat
berkeliling Ka'bah, ya, itu biasanya tawafnya di lantai 2. Jadi boleh didorong pakai kursi roda, itu boleh. Jadi nggak harus jalan ya. Yang penting apa? Yang penting mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Boleh kalau nggak kuat jalan, ya, misalnya sudah tua gitu, boleh didorong pakai kursi roda. Nah, di lantai 3, ya, itu buat yang pakai skuter. Tahu nggak skuter? Ya, skuter itu yang kayak ada sepeda listrik seperti itu. Itu ada di lantai 3 di Masjidil Haram. Itu boleh juga tawaf pakai itu. Ya. Jadi kalau nggak mau berdesak-desakan di bawah, ya, di depan Ka'bah itu kan berdesak-desakan ya orang-orang ya. Itu boleh naik ke lantai 3, tawafnya naik motor atau naik mobil golf, ya, biasa yang ada di bandara itu loh. Naik mobil yang ada di bandara itu ada kayak gitu di Masjidil Haram. Boleh tawaf naik kendaraan, itu boleh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad juga pernah ketika tawaf itu naik unta, ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah ketika tawaf itu naik unta. Nah, jadi boleh tawaf itu nggak harus jalan kaki mengelilingi Ka'bah, itu nggak harus, boleh naik kendaraan, ya. Tapi apa syaratnya? Harus dilakukan di dalam area masjid. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan selanjutnya, tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali putaran tanpa jeda, dari mulai Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga. Jadi nggak boleh ada jeda. Misalnya dua kali putaran berhenti pipis dulu misalnya, nggak boleh. Ya, kalau pipis dulu berarti harus wudhu lagi dan mengulang lagi dari awal 7 kali, ya. Jadi 7 kali putaran itu dilakukan tanpa istirahat, ya, tanpa jeda. Mulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Nah, Ka'bah itu berada di sebelah kiri ketika kita melakukan tawaf. Jadi Ka'bahnya ada di sini, kita ada di sebelah kanannya. Pokoknya Ka'bah itu harus di sebelah kiri kita, ya, tangan kiri. Tahu ya, tangan kiri yang mana? Ka'bah harus berada di sebelah kiri ketika kita sedang tawaf. Nah, kemudian yang selanjutnya, badan dan pakaian harus di luar batas Ka'bah, atau Hijir Ismail dan Sazarwan itu termasuk Ka'bah. Jadi malah nggak boleh kalau kita tawaf itu deket-deket Ka'bah, nempel Ka'bah, itu nggak boleh. Harus di luar batas Ka'bah. Jadi di Ka'bah, ya, Ka'bah itu ada batasnya. Nah, kita ada di luar batas itu. Kalau kita nempel-nempel sama Ka'bah, itu justru nggak boleh, ya. Harus ada di luar batas dari Ka'bah tadi itu. Kemudian yang selanjutnya, apabila keadaan memungkinkan, maka kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, ya. Syaratnya apa? Kalau keadaannya memungkinkan. Kalau tidak mungkin bagaimana? Misalnya banyak orang berdesak-desakan, ya sudah, tidak usah memaksakan diri, ya. Tidak usah memaksakan diri. Kalau nggak bisa mencium Hajar Aswad, kita cukup melambaikan tangan, ya, melambaikan tangan seperti ini, ya, dada-dada ke Hajar Aswad. Karena apa? Daripada kita mencelakai diri sendiri, ya. Kita udah desak-desakan nih sama orang-orang Arab, kan badannya besar-besar ya. Orang-orang Arab, orang Eropa itu kan, orang luar negeri, ya, orang India, orang Pakistan itu kan badannya besar-besar. Nah, daripada kita membahayakan diri sendiri, berdesak-desakan dengan orang-orang itu, ya, lebih baik kita mengalah dan nggak usah mencium Hajar Aswad kalau tidak memungkinkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, setiap masuk di rukun Yamani memberi isyarat dengan mengangkat tangan, ya. Jadi di di Ka'bah itu ada pojokan. Ustazah kurang tahu di mana letaknya karena Ustazah juga belum pernah ke sana, ya. Ada area yang disebut dengan rukun Yamani. Nah, ketika sampai di area itu, kita melambaikan tangan. Kita mengangkat tangan sambil berdoa Bismillahi Allahu Akbar. Nah,
Kemudian ketika di antara rukun Yamani, ya, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ini kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, selesai tawaf kita melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ingat ya, kemarin Ustazah sudah kasih tahu ya, yang dimaksud dengan makom Ibrahim itu bukan makam. Bukan makam, bahasa Indonesianya kuburan itu bukan. Jadi bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Ya, makom Ibrahim itu artinya apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu ketika membangun Ka'bah, ya. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu ketika batunya Ka'bah itu sudah mulai tinggi, Nabi Ibrahim itu manjat. Nah, tempat panjatannya Nabi Ibrahim itu yang sampai sekarang masih ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, itu disebut dengan makom Ibrahim. Nah, selesai melakukan tawaf, kita disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, kemudian selanjutnya setelah melakukan tawaf, apa yang dilakukan? Melakukan sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, ya. Dari Safa, dimulai dari Safa. Dimulai dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Kemudian balik lagi dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali. Safa ke Marwah lagi 3 kali. Ya, bolak-balik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Apa yang dilakukan ketika sa'i? Yang pertama, niat dulu, membaca niat. Niat melakukan sa'i. Nah, niat harus dilakukan dalam keadaan suci. Sama ya, harus dalam keadaan suci. Kemudian, sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Jadi urutannya harus urut, nggak boleh acak gitu, misalnya sa'i dulu baru tawaf, itu nggak boleh. Jadi urutannya tawaf dulu baru sa'i. Nah, apa yang dilakukan ketika kita berlari-lari kecil bolak-balik dari Safa ke Marwah? Memperbanyak doa atau zikir, ya. Apa saja boleh dibaca, doa apa saja, zikir apa saja boleh dibaca ketika kita sedang bolak-balik dari Safa ke Marwah itu. Kemudian ketika berhenti di Safa berdoa, berhenti di Marwah berdoa lagi. Apa saja doanya, bebas. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahallul. Setelah melakukan sa'i, kemudian yang dilakukan adalah tahallul. Tahallul itu apa? Mencukur rambut, ya. Bagi laki-laki disunahkan mencukur rambut sampai habis, sedangkan bagi wanita cukup menggunting rambut beberapa helai saja. Nah, bagi jamaah yang berpakaian ihram, setelah tahallul ini sudah boleh pakai baju biasa. Jadi tahallul itu ya bercukur. Nah, setelah melakukan tahallul maka boleh pakai baju biasa, sudah bukan pakai baju ihram lagi, ya kan? Kalau laki-laki kan baju ihram itu kan 2 lembar kain yang tidak berjahit itu ya. Nah, kalau sudah selesai tahallul maka boleh pakai baju biasa. Boleh memakai tutup kepala dan sudah lepas dari larangan ihram. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan setelah tahallul? Melontar jumroh, ya, melempar jumroh. Apakah itu maksudnya melempar jumroh? Melempar kerikil, batu-batu kecil-kecil itu, ya. Nah, melempar jumroh itu adalah termasuk dari wajib haji. Yang dilakukan di mana? Di Mina. Selama di Mina, para jamaah haji melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan akobah. Tiap-tiap jumroh itu 7 kali. Jadi mengumpulkan batunya sebanyak berapa? 21 batu, ya. Karena tiap-tiap tempat itu dilemparnya 7 kali, ya. Dilemparnya satu-satu, enggak boleh langsung 7 batu dilempar sekaligus, enggak, ya. Dilemparnya 1 kali 1 kali.
waktu melempar jumroh membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dan disunahkan membaca Allahu Akbar, Allahumma ja'al hajjan mabruron wa dzamban maghfuron. Artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Nah, kemudian yang selanjutnya berarti sudah selesai semua. Kalau sudah melempar jumroh berarti sudah selesai hajinya. Ya, sudah selesai rangkaian ibadah haji. Kemudian apa yang dilakukan? Ziarah ke Madinah. Ya, ziarah ke Madinah itu termasuk sunnah. Karena apa? Karena kita mengunjungi makam Nabi, mengunjungi Masjid Nabawi, ya, masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Ya, ziarah ke Madinah itu sunnah. Setelah selesai ibadah haji, ziarah ke makam Nabi, mengunjungi Masjid Nabawi dan melaksanakan sholat arba'in di dalamnya. Apa itu sholat arba'in? Sholat arba'in itu sholat jamaah yang dilakukan 40 kali berturut-turut, ya. Jadi kalau sholat jamaah itu 5 waktu dalam sehari, maka kira-kira kita ada di Madinah itu 8 hari. Kalau kita mau melakukan sholat arba'in 8 hari di Madinah, ya, setiap waktu sholat 5 waktu itu jamaah di Masjid Nabawi, ya. Nah, itu sunnahnya, ya. Kalau mau sholat arba'in di sana. Kalau kemarin Umi di Madinah dulu, ya. Madinah, dari Jepang ke Madinah, terus habis dari Madinah baru ke Mekah, terus langsung pulang ke Jepang nanti, ya. Nah, boleh seperti itu, boleh juga misalnya Mekah dulu, baru nanti setelah selesai semua ibadah haji baru ziarah ke Madinah. Jadi bebas mana dulu, mau dari Madinah dulu atau Mekah dulu boleh, ya. Oke, sudah selesai pembahasan kita. Besok kita lanjutkan dengan pembayaran dam. Nah, dam itu apa? Kita lanjutkan besok, ya. Hari ini kita cukupkan dulu pembahasan kita.